Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Ya, kalau kita lihat faktanya, memang selama ini yang menghargai, yang menghormati, bahkan sampai ada yang mencium tangannya itu cuma orang-orang Nahdliyin. Kalau orang-orang di luar Nahdliyin itu tidak melakukannya, dan itu pun hanya terjadi di Indonesia saja. Kalau di negara lain itu juga tidak ada. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Gutras-Walat kita kumpul di pesantren Bedak Rep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Jadi sebenarnya itu orang-orang Ba'alawi itu harusnya itu berterima kasih kepada orang-orang Nahdliyin, terutama kepada mereka para dzurriyyah Wali Songo. Karena hingga detik ini pun para dzurriyyah Wali Songo itu masih menghargai mereka dengan menyatakan bahwa nasab mereka itu mukhtalafun fi, yang artinya bisa benar, bisa tidak. Sementara kalau ulama-ulama luar negeri, misalkan dari negeri Yaman, dari Yordania, dari Mesir, itu sudah secara tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Bedak Rep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab. Ya, ini kan kacau. Penentuan nasab kok cuma lewat mimpi. Nah, kalau seperti ini, setiap orang pun bisa melakukannya. Jadi saya juga bisa misalkan malam mimpi bahwa dinyatakan bahwa nasab saya itu nyambungnya ke Nabi siapa. Itu juga bisa. Jadi semua orang itu bisa kalau seperti ini. Jadi memang selama ini kita itu memang mungkin ya dibohongi atau dikelabui dengan doktrin-doktrin dari mereka yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun faktanya kan tidak ada. Bahkan di sini disebutkan oleh Kiai Abdul Razak itu bahwa ternyata dalam sebuah kitab itu menyatakan kalau penentuan nasab Ba'alawi itu cuma lewat mimpi. Ini kan sebuah hal yang sangat aneh. Tersebut di halaman 108. Bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Fakih Muqaddam. Ada seorang ulama. Ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa. Nah, ini juga harus digarisbawahi bahwa penentuan nasab maupun sejarah itu kan harusnya itu datanya itu konkret, valid, ada namanya, alamatnya di mana, itu harus jelas. Kalau di sini misalkan disebutkan ada seseorang ulama yang menyebutkan demikian, nah, ini kan sebuah hal yang sangat rancu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama, ada ulama yang katanya dari Yaman atau dari klan Ba'alawi yang katanya mimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah itu bilang kalau nasab Ba'alawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Ini kan sebuah penggiringan opini yang membius orang-orang di Nusantara, orang-orang di Indonesia agar percaya dengan doktrin-doktrin seperti itu. Tapi begitu terkuak sejarah, terkuak fakta bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, semua itu harus kita ungkapkan ke publik agar masyarakat Indonesia itu tidak tertipu, agar masyarakat Indonesia itu tidak terbohongi dengan hal-hal seperti ini. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror.
itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan. Jadi memang sangat janggal sekali ya tentang nasab Ba'alawi ini. Karena dalam sebuah kitab juga disebutkan bahwa yang mencatat nasab atau yang menentukan nasab itu malah justru bukan dari keluarga Ba'alawi sendiri, tapi dari orang lain. Ini kan sudah sangat kacau. Makanya sekarang kita jadi paham bahwa ternyata para Ba'alawi itu tidak bisa atau tidak mampu membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu ya memang karena tidak punya data konkret, tidak punya data valid yang menyatakan bahwa nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian jika melalui tes DNA itu pasti akan terbukti, akan terungkap sebenarnya para Ba'alawi ini nyambungnya ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi. Kenapa dibilang ke Yahudi? Ya karena kita juga pernah melihat sebuah video dari Kiai Nur Ihya Surabaya itu yang menyatakan bahwa beberapa oknum Habib sudah melakukan tes DNA dan ternyata nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi tapi justru ke Yahudi Askenazi. Ya, Yahudi Askenazi itu adalah Yahudi ke-13. Jadi ras Yahudi itu adanya itu cuma 12, tapi ini mengaku yang ke-13. Lah, yang ke-13 ini dari jalur siapa? Kita juga tidak tahu. Dan tentang hal seperti ini, tentang nasab seperti ini, tentang nasab yang melenceng seperti ini, harusnya kita suarakan, kita beritahukan kepada rakyat Indonesia agar semuanya itu paham. Agar rakyat Indonesia itu tidak mudah tertipu dan terbohongi oleh pengklaiman atau pengakuan sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau misalkan orang-orang yang tahu tentang hal seperti ini tidak mau bersuara, tidak mau berbicara, tidak mau tampil ke publik, lah nanti bisa saja hal seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini menipu rakyat Indonesia menggunakan trik mereka untuk melemahkan perjuangan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah mencari atau menginginkan kemerdekaan yang sebenarnya. Dan kalau kebenaran seperti ini tidak disuarakan terus-menerus, maka kebenaran itu akan bisa dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu diungkapkan terus-menerus, disuarakan terus-menerus, itu bisa disalahpahami dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka sekarang tugasnya kita sebagai generasi muda maupun para kiai, para ulama, itu silahkan mari kita suarakan tentang kebenaran ini. Kita suarakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan hingga saat ini para Ba'alawi juga tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Yang itu berarti menunjukkan bahwa apa yang ditesiskan atau apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang tesisnya yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu memang benar adanya.